yang guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, ataupun guru mata pelajaran yang lain yang sifatnya sosial seperti PKN, um, geografi seperti itu yang membutuhkan banyak teks. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Passage ini juga termasuk yang baru nanti yang akan dieksplor oleh teman-teman super trainer. Kemudian yang tidak kalah kerennya lagi, Bapak Ibu sekarang sudah ada fitur interaktif video. Di interaktif video ini, Bapak Ibu memungkinkan Bapak Ibu nanti untuk membuat tren yang ada alurnya, tapi mungkin menonton video film pendek, Bapak Ibu bisa hadirkan ke dalam kelas dan bisa diubah menjadi video pembelajaran. Bukan hanya itu, Bapak Ibu, videonya tidak bisa anak-anak itu cepetin. Saya pastikan itu. Mereka tidak akan bisa mencepatkan videonya, tapi mereka harus menonton runut. Dan lebih kerennya lagi, Bapak Ibu di tengah-tengah video, di awal, di akhir, Ibu Bapak bisa menambahkan pertanyaan di dalamnya. Makanya disebut dengan video interaktif. Dan yang terakhir, Bapak Ibu untuk bunda-bunda PAUD, bunda-bunda TK, atau mungkin Bapak Ibu yang sekolahnya tidak memungkinkan untuk membawa gadget ya, gawai, Bapak Ibu bisa banget memanfaatkan flashcard. Kalau dulu Bapak Ibu flashcard itu dibuat dengan kertas, kemudian kita fotokopi ataupun mungkin kita cetak, lalu kita perlihatkan seperti ini, lalu kita perlihatkan Ibu, semuanya sudah disediakan secara gratis, secara free di flashcard, di Quizizz, Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id. Pada akhirnya, Bapak Ibu, saya berharap melalui sesi kali ini, pelatihan ini, Bapak Ibu, kita dapat saling berbagi pengalaman, berbagi ide dan inspirasi, Bapak Ibu. Mari kita buka pikiran kita ya, Bapak Ibu, untuk saling mendukung. Dan yang terpenting adalah mari kita menikmati prosesnya, Bapak Ibu. Apalagi kalau sekarang sudah ada pendekatan baru lagi yang diperkenalkan oleh kementerian untuk para kita guru, Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau ya tetap kita harus mengikuti ritme yang ada karena kita tetaplah seorang guru. Dan sekali lagi Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk berbagi Bapak Ibu. Dan saya tentunya sangat menantikan Bapak Ibu dari Bapak Ibu Super Trainer dan Bapak Ibu peserta feedbacknya terhadap pemanfaatan Quizizz terutama untuk pembelajaran yang menyenangkan. Demikian dari saya, Bapak Ibu, mewakili dari Quizizz Indonesia, mengucapkan terima kasih dan selamat belajar, Bapak Ibu, bersama dengan 6 super trainer Quizizz Indonesia hebat yang ada pada saat ini dari Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan sambutannya yang luar biasa dari Pak Sohardi Amir yang merupakan fasilitator Quizizz Super Trainer Indonesia ya. Eh, Semoga ini merupakan pencerahan ya bagi kita semuanya ya, apapun hambatan yang kita alami di kelas tentang penggunaan kuisis, saya harapkan nantinya dengan kehadiran Pak Suhardi dan para trainer hari ini akan bisa teratasi semuanya gitu. Terima kasih Bapak Suhardi. Dan selanjutnya Bapak Ibu Sama-sama. kita akan langsung dibersamai oleh super trainer kita yang pertama yaitu Bapak Didik. Bapak Didik bisa memperkenalkan diri dan langsung memaparkan materinya. Silahkan Pak Didik. Siap, Ibu. Terima kasih waktunya, Bu Gun. Mohon izin saya screen. Sudah tampak, Bu Gun ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, mohon izin kami
tadi sudah disampaikan oleh Bu Kun ya, Bapak Ibu. Kita di sini baca bersama Bapak Ibu ya, saling baca bersama terkait apa yang ada di kuisis Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhadi Amir bahwa kuisis Bapak Ibu sekarang ini bukan hanya sebagai kuis saja Bapak Ibu ya. Jadi dari kuisis sendiri sudah mengeluarkan patron-patron terbaru Bapak Ibu yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Suhadi. Nah, kebetulan Bapak Ibu saya di sini kebagian untuk yang fitur baru Bapak Ibu yaitu terkait dengan video interaktif di kuisis Bapak Ibu ya. Jadi ini saya kemas dengan judul yaitu pembacaan makin asik dengan video interaktif di kuisis Bapak Ibu ya. Jadi yang mana Bapak Ibu kuisis sendiri sekarang itu sudah berbenah ya Bapak Ibu, tidak hanya untuk kuis saja, tidak hanya untuk asesmen saja, tetapi dengan kuisis ini Bapak Ibu akan menghidupkan pembacaan Bapak Ibu. Jadi pembacaan lebih interaktif Bapak Ibu ya. Jadi ini mohon izin. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah dikenakan oleh Bu Kun Bapak Ibu ya. Nama saya Didik Purwanto. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Dalam Bandong, Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu. Mungkin di sini yang hadir Bapak Ibu peserta saya lihat tadi yang daftar itu banyak yang dari luar Jawa juga Bapak Ibu ya, dari Aceh, dari NTT itu. Nah, selamat bergabung dengan kami di kuisis Supertrainer Jawa Timur Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya di sini selaku kuisis Supertrainer baik di tahun 2024 maupun sekarang di tahun 2025. Dan saya sendiri juga sebagai Google Certificate Trainer Bapak Ibu. Ya, sebagai GCT, Google Certificate Trainer, dan saya juga sebagai guru penggerak di Angkatan 10 kemarin, dan kebetulan juga sebagai koordinator dari Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu ya, mengapa video itu penting dalam pembacaan Bapak Ibu? Yang mana memang Bapak Ibu selama ini video itu memungkinkan siswa untuk melihat konsep-konsep yang sulit dipahami secara visual dan mendalam Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu dengan adanya era digitalisasi Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu bahwa HP itu sudah kebutuhan anak-anak Bapak Ibu ya. Kita sendiri setiap hari itu pasti membutuhkan yang namanya HP. Nah, yang mana ini Bapak Ibu, kemudian video sendiri Bapak Ibu, di dalam pembacaan, video dapat merangsang emosi siswa, membuat pembacaan lebih menarik dan melekat dalam ingatan. Ya, Bapak Ibu, mungkin kalau secara pembacaan diferensiasi Bapak Ibu nanti disampaikan oleh teman kami yang berikutnya nanti. Ini kita fokusnya adalah di video interaktif Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana video itu dapat meningkatkan pemahaman siswa? Ya, yang mana video yang memungkinkan interaksi dari pemirsa atau peserta didik. Biasanya melibatkan tombol pilihan ganda atau pertanyaan langsung di dalam video. Jadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suhanti tadi Bapak Ibu, bahwa nanti video interaktif itu ya, nanti anak-anak itu kita membuat video, di dalam video itu akan kita munculkan soal-soal interaktif di situ Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Pak Suhanti tadi bahwa video yang kita buat nantinya itu tidak akan bisa dipercepat oleh siswanya Bapak Ibu. Jadi siswa betul-betul harus menyimak dan memahami video yang akan kita sampaikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kuisis mengintegrasikan video interaktif dalam platformnya, yang mana kuisis ini Bapak Ibu memungkinkan pengguna kita sebagai guru untuk menyisipkan video interaktif langsung ke dalam kuis Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam video kita bisa menyisipkan beberapa kuis atau asesmen atau soal, baik itu dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk esai, dalam bentuk jawaban singkat, itu bisa semuanya Bapak Ibu di dalam kuisis ini.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu siswa dapat menonton videonya dan menjawab pertanyaan langsung di platformnya. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika video interaktif kita gunakan dan siswa mengerjakan soal yang ada di situ, secara otomatis ini sama seperti kuis yang kita laksanakan seperti biasanya Bapak Ibu. Jadi nanti di kuis itu juga kita bisa melihat nilai yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu ya, video baru kuisisnya. Dengan fitur baru ini, Bapak Ibu, kita dapat meningkatkan pembelajaran melalui kuis video interaktif. Jenis pertanyaannya memungkinkan integrasi konten video dengan pertanyaan tersematkan. Jadi, soal-soal atau kuisnya nanti akan tersematkan di dalam video itu, Bapak Ibu. Sehingga mendorong peserta didik untuk menjawab berdasarkan pemahaman dan observasi mereka. Idealnya Bapak Ibu untuk memperkuat konsep dan menguji pemahaman dalam format dinamis. Nah, mungkin langsung kita praktek saja Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, dikarenakan Bapak Ibu untuk mohon izin Bapak Ibu saya pindah screen-nya sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita mohon izin. Sudah tampak Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah. oke. Ya. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, dikarenakan kuisis sudah bekerja sama dengan akun Baca ID Bapak Ibu, bahwa fitur-fitur apabila Bapak Ibu menggunakan akunnya, menggunakan akun Baca ID Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat Bapak Ibu ya di akun, ketika nanti Bapak Ibu memasuk ke kuisis, ya, pastikan menggunakan akun Baca ID Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena fitur-fitur yang ada ketika Bapak Ibu menggunakan akun Baca ID, maka fiturnya sama dengan fitur yang premium Bapak Ibu ya. Tidak basic lagi Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuat video interaktif Bapak Ibu, kita bisa masuk ke sini Bapak Ibu ya. Langkah pertama kita masuk ke buat. Nah, ketika kita klik buat Bapak Ibu, nah sudah muncul ini Bapak Ibu ya. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Suharti tadi bahwa ini ada asesmen, ada presentasi, kemudian video interaktif, analisis, dan yang terbaru ada untuk fast guide. Nah di sini Apa tidak muncul layarnya? Iya, Ditutup mohon dulu. izin. saya belum muncul, Pak. Oh ya, sebentar Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya Oke, sudah tambah Bapak Ibu? Sudah tambah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Ya, sudah. sudah. Nah, ini Bapak Ibu ya, ketika kita login masuk ke kuisis Bapak Ibu, ya, di sini ada beberapa menu Bapak Ibu ya. Ada buat, cari, perpustakaan, hasil, kelas, diferensiasi, kemudian ada kuisis AI. Nah, di sini Bapak Ibu untuk membuat video interaktif, kita bisa masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke buat ya. Kemudian, nah, kita dibuat ini, kita masuk ke video interaktif. Nah, kemudian ketika kita klik video interaktif Bapak Ibu, nah jangan khawatir Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu tidak harus membuat videonya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah mempunyai video pembelajaran bisa digunakan. Nah, dan apabila Bapak Ibu tidak mempunyai video, ini akan tersedia di sini semua Bapak Ibu ya. Ini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ketika kita nanti akan menggunakan yang ada di perpustakaan atau yang didukung dengan AI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini Bapak Ibu. Ini ada 3 pilihan.
Yang untuk yang pertama, cari perpustakaan kuisis. Nah, ini bisa Bapak Ibu menggunakan AI. Kemudian yang kedua, ini adalah Bapak Ibu bisa menggunakan video yang ada di YouTube. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada Bapak Ibu bisa mengunggah video yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, sebagai contoh, misalkan saya masuk ke cari perpustakaan, kita praktekkan semua Bapak Ibu ya ketiga. Nah, di perpustakaan ini Bapak Ibu, misalkan kita mencari video. Nah, misalkan kita coba masuk ke Tata Surya Bapak Ibu. Nah, Tata Surya misalkan di kelas 6. Nah, saya cari yang mudah saja Bapak Ibu ya. Ini pelajaran ilmu pengetahuan. Kita cari. Oh, tidak tersedia Bapak Ibu ya di kuisnya ini. Kita pakai yang ini aja Bapak Ibu nanti. Kita pakai video yang ada di YouTube Bapak Ibu ya. Kita cari video yang ada di YouTube. Nah, coba misalkan kita pilih Tata Surya. Nah, kita pencahayaan Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ini kita akan membahas terkait dengan Tata Surya ini IPA ya Bapak Ibu. Nah, kita klik. Nah, ini muncul ini Bapak Ibu, video interaktif siap pakai ditemukan. Nah, ini langsung saja ini kita tutup, atau kalau Bapak Ibu pengen melihat dulu, bisa dilihat. Kalau tidak ya ditutup saja ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu juga bisa memotong videonya Bapak Ibu. Jadi di sini di setengah ini Bapak Ibu bisa memotong. Misalkan di awal tidak ditampilkan. Ini kan ini misalkan ini ada sponsornya, pembukanya ya. Kalau dari YouTube ini misalkan ini kita tidak kita pakai. Nah, mulai misalkan sampai sini aja. Nah, ini bisa Bapak Ibu kita potong. Nah, ketika Bapak Ibu nantinya akan menggunakan video ini, maka kita masuk ke memproses ya. Kita klik ini Bapak Ibu. Klik memproses. Nah, sudah Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal nanti Bapak Ibu menentukan pertanyaannya itu berada di menit keberapa. Jadi Bapak Ibu di sini di video interaktif Bapak Ibu tidak hanya bisa membuat kuis atau asesmen, tetapi Bapak Ibu juga bisa memberi catatan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa memberi catatan. Bagaimana Bapak Ibu angkanya? Nah, misalkan ini kita putar videonya. Nah, kita putar videonya dulu. Ya, nanti ke menit berapa? Tata Surya. Ya, contoh. Tata Surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu. Nah, di menit ini kan ada penjelasan misalkan. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut Nah, juga misalkan kita memberi pertanyaan Bapak Ibu, kita cukup di klik sini. Nah, pertanyaannya ini dalam bentuk apa? Ada isian singkat, ada esai, penanda, survei, kemudian ada gambar berapa, drop down ini. Jadi ada pilihan ganda. Misalkan kita memilih ganda. Nah, pertanyaannya misalkan Bapak Ibu, tadi apa ya tadi pertanyaannya? Coba misalkan tadi terkait dengan, coba saya ulangi, terkait benda langit. Benda langit yang muat logam tadi misalkan gitu. Nah, misalkan ini komet
Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti kalau ini dalam bentuk pilihan ganda Bapak Ibu, kita bisa pilih jawabannya mana. Nah, misalkan jawabannya ini. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kalau sudah Bapak Ibu, ini kan satu jawaban. Kita klik simpan Bapak Ibu. Simpan. Nah, kita simpan. Nah, ini sudah satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini ada tanda ini Bapak Ibu. Kalau tanda ini merupakan tanda untuk soalnya Bapak Ibu. Nah, soalnya ketika nanti Bapak Ibu pengen mengedit, tinggal ini dia akan ke tanda-tanda ini Bapak Ibu. Nah, kita edit. Nah, kalau kita melanjutkan membuat soal berikutnya, kita itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sponsornya Bapak Ibu ya. Nah, Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu tambah lagi. Nah, pilihan kita isian singkat misalkan Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan di sini Bapak Ibu misalkan planet. Nah, ini kemudian simpan Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya di sini nanti Bapak Ibu tidak harus dalam bentuk pilihan ganda. Nah, pengen lanjut lagi Bapak Ibu sama Bapak Ibu. Bagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar batasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Misalkan kita di sini mau membuat kuis lagi Bapak Ibu, cukup tambah pertanyaan lagi Bapak Ibu. Misalkan kita pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Nah, di sini kita misalkan pertanyaan lagi yang termasuk planet dalam. Nah, kita di sini Bapak Ibu bisa juga ini menggunakan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu, yaitu jawaban lebih dari satu. Nah, berarti kita ke gini Bapak Ibu. Beberapa jawaban yang benar. Misalkan di sini kita adalah Merkurius. Kemudian di sini yang kedua adalah Venus. Nah, kemudian di sini misalkan Jupiter, ya. Kemudian di sini adalah Mars. Nah, berarti ini yang termasuk planet dalam kan ada 3 ini Bapak Ibu ya, Merkurius, nah kemudian Venus, nah kemudian Mars ini. Nah, kemudian disimpan Bapak Ibu. Nah, kita simpan. Nah, kalau kita mau membuat soal lagi, ya sama Bapak Ibu, kita mulai videonya lagi. Sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Ini adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Nah, kalau kita mau membuat lagi, ya. Nah, pilihan ganda misalkan Bapak Ibu.
ini misalkan jawabannya adalah Mas. Nah, kemudian langsung simpan Bapak Ibu. Nah, kita membuat video lagi, pertanyaan lagi juga sama Bapak Ibu. Kita bisa memulai lagi. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari Bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelitik saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk Bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi Bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi Bumi. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya, kalau memang misalkan sudah dirasa cukup pertanyaannya Bapak Ibu. Contoh ini misalkan, coba ini saya edit ya ini. Nah, ini misalkan refleksi Bapak Ibu ya, refleksi di belakang. Ini misalkan Bapak Ibu, ini nanti untuk yang pertanyaan ini Bapak Ibu, kita bisa memindah Bapak Ibu ya. Misalkan ini apakah ini kan mestinya di akhir Bapak Ibu ya. Kita misalkan di menit kita bisa mengubah Bapak Ibu. Jadi tidak harus kita menggeser pertanyaannya di sini Bapak Ibu. Kita bisa mengeditnya. Ditaruh di menit ke berapa. Misalkan ini menit ke-6. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, berubah Bapak Ibu menit ke-6. Jadi nantinya Bapak Ibu, ketika video ini diputar oleh anak-anak, kita tampilkan ke anak-anak, maka ketika muncul tanda ini Bapak Ibu, maka ini ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuat semua, ya, jadi di sini nanti akan muncul Bapak Ibu di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada waktu munculnya soal. Jadi di sini contoh ini adalah waktu 01.04, maka ini adalah soal muncul di menit ke-1. Kemudian yang ini menit gini. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau yang di depan ini ada tanda seperti ini adalah jenis soalnya. Kalau ini adalah jenis soal pilihan ganda. Kalau yang ini ada soal isi. Nah, ini tanda centang, ini soal pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah selesai membuat pertanyaannya, Bapak Ibu cukup tinggal menyimpan Bapak Ibu ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita beri judul atau namanya. Misalkan kita beri tata surya, artian tata surya misalkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini mata pelajarannya, ini misalkan pengetahuan alam, kemudian ini kita masukkan di kelasnya misalkan di kelas 6 ya. Ini dalam bahasa Indonesia saja Bapak Ibu. Nah, ini visi dan prioritasnya Bapak Ibu, ini bisa dilihat oleh publik atau terbatas atau semua orang di organisasi saya. Nah, ini bedanya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita lihat oleh publik, maka video yang kita buat, video interaktif yang kita buat tadi bisa dilihat oleh semua orang Bapak Ibu. Jadi semua orang yang tergabung di Quizizz bisa mencari dengan judul yang sama Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau terbatas Bapak Ibu, terbatas ini hanya untuk kita saja ya yang mempunyai link. Kemudian kalau semua orang di organisasi saya, maka ini ada orang-orang yang menggunakan akun atau domainnya sama dengan kita Bapak Ibu. Contoh misalkan saya dengan domain baca ID SMP, maka ini ada di organisasi saya dengan yang memiliki domain SMP. Nah, kemudian kita coba kita publik Bapak Ibu. Kemudian ini gambar Bapak Ibu ya. Jadi menampilkan gambar. Misalkan saya di sini gambar, Bapak Ibu untuk gambar ini kalau Bapak Ibu punya dari perangkat, sudah disiapkan dari perangkat, Bapak Ibu bisa langsung dari sini. Nah, kalau tidak itu Bapak Ibu bisa mencari Bapak Ibu. Nah, diklik cari, kemudian misalkan ini tata surya.
Nah, misalkan ini Bapak Ibu, saya yang pakai yang ini aja ya. Oke, ini. Ya, nah, muncul Bapak Ibu kemudian simpan. Ya, ini kita klik simpan Bapak Ibu. Masih proses. Nah, kita tunggu proses Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, ini ada 5 soal Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nantinya bagaimana cara membagikan ke siswa? Ini tadi karena saya coba saya carikan soal saya yang sudah saya buat aja Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu. Saya juga kemarin membuat ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke. Tadi kan soalnya asal-asalan saya membuatnya Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 pertanyaan Bapak Ibu ya yang sudah saya buat kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita pengen melihat Bapak Ibu, kita review, kita ini ada untuk melihat Bapak Ibu. Untuk melihat. Kita untuk sebelum kita bagikan ke siswa, barangkali pengen melihat nanti tampilannya bagaimana untuk di siswa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita bisa patinjau ya. Patinjau sebagai siswa. Jadi tampilan di siswanya nanti seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, perangkatnya agak mod ini. Masih proses. Nah, Bapak Ibu ya, masih proses. Nah, ini koneksinya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya langsung aja ya. Bapak Ibu ya, saya kembalikan. Langsung saya tunjukkan ke sini aja cara membagikannya Bapak Ibu ya. Coba ini. Nah, jadi nanti begini Bapak Ibu cara membagikannya ya. Jadi ketika Bapak ini kita mainkan sekarang Bapak Ibu. Nah, kita mainkan sekarang. Nanti Bapak Ibu juga bisa ini Bapak Ibu cara pembagiannya. Bisa dengan kecepatan guru, dengan mode klasik, ujian, mode tim. Ini sama ketika kita mengadakan membagikan asesmennya juga Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan saya pakai mode klasik, nah ini nanti kita tinggal mulai. Biar Bapak Ibu tidak penasaran ya, coba saya ulangi lagi aja untuk reviewnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala Bapak Ibu ya. Coba biar nanti Bapak Ibu tahu nanti tampilan di siswanya bagaimana. Nah, ini Pak Tinjo sebagai siswa. Coba. Sebentar. Iya, mohon maaf. Ini kayaknya kendala dari jaringan saya ini Bapak Ibu. Oh, ini sudah tampil ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah,
Ini Bapak Ibu, Surya videonya tidak bisa terdiri dari dicepatkan Bapak Ibu ya. semua benda Nah, angkasa videonya yang tidak bisa mengitarinya. dicepatkan ini. Hal ini sesuai dengan Jadi teori tampilan di siswanya nanti heliocentris seperti ini yang Bapak Ibu. dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Nah, ini Bapak Ibu. Secara otomatis nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu di siswanya Bapak Ibu. Nah, berhenti. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu, anak-anak sudah menjawab, ini nanti akan lanjut videonya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, anak-anak juga bisa mengulangi videonya Bapak Ibu. Ketika ini nanti Bapak Ibu tidak bisa anak-anak videonya masih kurang paham, berarti tinggal diklik menonton ulang Bapak Ibu. Klik menonton ulang kemudian kembali. Ini kayaknya ada kendala di perangkat saya ini Bapak Ibu ya, sebentar. Izin Bapak Ibu kok. Agak amat ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya stop dulu Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, kayaknya kendala perangkat saya ini. Oke, sudah saya coba review lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Masih sama. Oke, gini aja Bapak Ibu, coba linknya saya bagikan ke teman-teman yang lain aja Bapak Ibu ya sebentar. Oke. Nah, gini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu memainkan Bapak Ibu ya, kita gini aja, kita klik mainkan, kemudian ini kita pilih, kemudian kita mulai ya Bapak Ibu. Ini nanti dibagikan ke siswa kita Bapak Ibu. Nah, membagikan ke siswa kita nanti, ini nanti biar minta tolong bagi teman-teman, dibantu teman-teman lain aja Bapak Ibu ya. Soalnya ini saya kayaknya ada kendala. Ini coba. Bu Ulfi atau Bu Kun minta tolong ya. Saya kirim di chat. Bisa saya scan ya. Untuk tampil di siswa. Ya, saya tak stop. Saya scan dulu ya. Oke, saya stop. Oke, minta tolong Bu Ulfi atau Bu Kun untuk linknya saya di chat. Oh, Bu Kun ya, Bu Kun. Oke, coba Bu Kun mulai Bu Kun. Nah, sebentar tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya kalau di siswa. Ini adalah menunggu di mulai dari gurunya. Nah, ini. Misalkan ini. Nah, Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus,
di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini Bapak Ibu langsung menjawab, siswanya menjawab. Contoh buku, coba dijawab aja Bu. Coba dijawab aja Bu. Nah, ini jawabannya. Ini Bapak Ibu, Asteroid untuk terbentuk videonya dari tidak batu bisa luar cepat-cepat angkasa Bapak Ibu yang ya. mengandung sedikit Videonya logam tidak bisa dan bergerak cepat-cepat. mengelilingi Biasanya matahari. tidak bisa Bapak Ibu. Asteroid Jadi berkumpul sesuai pada dengan lintasan waktu yang bernama videonya sabuk bukan asteroid. Bapak Ibu. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi Mungkin disebut sudah dengan kita meteor. stop dulu Bu Kulian. Namun, Jadi jika biar tahu. meteor sampai Oke, saya akhiri aja ya dari sini. Jadi soalnya saya akhiri dari sini. Saya izin saya scan lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini muncul Bapak Ibu ya. Siapa yang mengerjakan ini? Nah, sama seperti kuis ini Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga bisa melihat analisisnya Bapak Ibu. Peserta kita siapa saja yang masuk, kemudian hanya Bapak juga masuk ini. Jadi dari ini contoh ini ada 5 ya, 6 kan ini pesannya ini. Jadi kita juga bisa apa namanya mendownload hasilnya ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini nanti video kita pakai untuk pembelajaran, kita juga bisa mengambil nilainya dari ini Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, paparan saya terkait dengan apa namanya video interaktif dari Quizzes. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu ya, untuk pertanyaan nanti mungkin kita kembalikan ke moderator dulu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik atas pemaparan yang sangat luar biasa terkait pemanfaatan video interaktif dalam digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita melanjutkan ke narasumber yang kedua kita bersama Quizzes Super Trainer, Bapak Agus Dwi Setiawan. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ulfi. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Gimana nih, masih bersemangat untuk materi selanjutnya? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang fitur baru di Quizzes, yaitu fitur diferensiasi dan juga nanti akan membahas presentasi interaktif kalau waktunya nutut. Baik, mohon izin untuk share screen. Baik, apa sudah nampak? Sudah, Bapak. Baik, perkenalan dulu. Seperti yang sudah disebutkan oleh moderator, nama saya Agus Dwi Setiawan. Saya seorang guru PJOK, Bapak Ibu, dari SDN Pajagalan 2, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Baik, langsung saja untuk menu fitur diferensiasi, kita langsung buka praktek, bisa langsung praktek ya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa juga langsung membuka Quizesnya
di perangkat masing-masing. Oke, baik. Eh, sudah nampak ya? Oke, baik Bapak Ibu, di menu sebelah kiri di sini Bapak Ibu menemukan menu baru yang terbilang cukup baru, yaitu menu diferensiasi. Nah, menu diferensiasi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk pelaksanaan kuis atau asesmen, dan juga sekarang untuk menu diferensiasi ini bisa juga digunakan untuk presentasi interaktif. Nah, baik, kita langsung mulai. Bisa diklik di sini di menu diferensiasi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk dapat menggunakan menu diferensiasi di sini, sebelumnya Bapak Ibu perlu membuat kelas terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mulai mencoba untuk membuat kelas. Jadi di atas dari menu diferensiasi ada menu kelas di sini. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat kelas pada Quizzes. Di sebelah pojok kanan atas, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan untuk membuat kelas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengimpor dari Google Classroom, atau juga di sini ada beberapa pilihan. Selain itu juga Bapak Ibu bisa membuat kelas dari awal secara langsung. Yang paling kanan bisa Bapak Ibu klik di sini menu buat kelas. Nah, di kelas ini Bapak Ibu silahkan masukkan nama kelas yang akan Bapak Ibu buat. Saya contohkan misalnya kelas pelatihan Quizzes 2025. Nah, jadi nanti nama kelas Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Jika digunakan di sekolah, silakan mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau SD, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan dari nama kelas Bapak Ibu bisa menggunakan warna untuk menandakan kelas tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang di bawah ini Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu pilih, bisa centang atau tidak, untuk mewajibkan siswa memasukkan alamat email dari orang tua atau wali. Jika Bapak Ibu menginginkan alamat email, maka silakan dicentang. Atau jika tidak perlu, ini tidak usah dicentang. Kemudian klik buat kelas. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Nah, untuk link kelas, ini bisa Bapak Ibu salin dan dibagikan di grup WA, di grup kelas masing-masing. Atau juga bisa menggunakan kode kelas yang sudah tersedia di sini Bapak Ibu. Nah, maka kelas yang Bapak Ibu buat akan muncul di menu kelola daftar kelas di sini. Jadi nanti peserta didik yang bergabung di kelas tersebut akan muncul di menu nama di sini Bapak Ibu. Oke, jika kelas sudah jadi, bisa Bapak Ibu gunakan untuk menu diferensiasi. Nah, jadi yang pertama perlu Bapak Ibu lakukan untuk menggunakan fitur diferensiasi ini, bisa Bapak Ibu pilih kelas yang akan Bapak Ibu gunakan untuk diferensiasi. Nah, di sini saya contohkan karena sudah ada beberapa kelas. Jadi barusan yang kelas yang sudah saya buat di sini sudah masuk.
namun belum ada peserta yang masuk. Saya contohkan untuk kelas yang sudah ada pesertanya, Bapak Ibu. Oke, saya contohkan di sini ada 2 peserta. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih untuk disesuaikan dengan akomodasi diferensiasi yang akan Bapak Ibu pilih nantinya. Bisa juga langsung dipilih semua Bapak Ibu, atau bisa ditentukan satu persatu. Oke, setelah Bapak Ibu pilih peserta didik atau siswa yang akan disesuaikan diferensiasinya, Bapak Ibu, di menu sebelah kanan ini ada beberapa akomodasi dasar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk diferensiasi, mulai dari pembaca otomatis sampai dengan yang terakhir matikan musik. Jadi ini bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik. Oke, bagaimana cara menggunakan? Jadi kita mulai dari yang paling dasar, yaitu pembaca otomatis. Jadi kalau menu ini dinyalakan, Bapak Ibu, nanti kita review, nanti setiap pertanyaan yang akan Bapak Ibu gunakan untuk asesmen, untuk si siswa tersebut, itu akan dibacakan secara otomatis oleh sistem. Nah, ini akan dibacakan otomatis. Akan keluar suara untuk membacakan soal maupun pilihan jawaban, Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama ya, untuk menu pembaca otomatis. Oke, saya hapus dulu. Oke, yang kedua ada waktu tambahan untuk pertanyaan. Jadi untuk fitur ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan si siswa tersebut untuk mendapatkan waktu tambahan dalam pengerjaan soal. Jadi di sini ada beberapa pilihan, mulai dari 30 detik, 1 menit, 2 menit, sampai yang terakhir 15 menit. Nah, itu bisa Bapak Ibu pilih dan disesuaikan dengan jenis pertanyaan dan juga kondisi siswa. Jadi kalau fitur ini diaktifkan, maka nanti si siswa tersebut setelah mengerjakan soal namun waktunya habis, akan mendapatkan tambahan waktu. Oke, saya lanjut. Berikutnya ada upaya pengerjaan. Nah, untuk upaya pengerjaan di sini, Bapak Ibu, merupakan pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan tambahan pengerjaan kepada siswa tersebut. Nah, jika fitur ini dipilih, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan. Ada 1 kali percobaan, 2 kali, sampai 3 kali percobaan. Maka nanti jika fitur ini dipilih, misalnya 2 kali percobaan, maka nanti siswa yang dipilih tersebut akan mendapatkan 2 kali percobaan untuk melaksanakan kuis atau asesmen. Nah, itu ketiga menu untuk akomodasi dasar. Baik, saya lanjut. Selanjutnya untuk pengaturan pertanyaan. Nah, untuk pengaturan pertanyaan di sini ada 2 menu. Yang pertama, kurangi pilihan jawaban. Jadi, pertanyaan yang sudah Bapak Ibu buat, jika fitur ini diaktifkan nanti, maka pilihan jawaban akan otomatis berkurang sesuai dengan menu yang Bapak Ibu pilih. Perhatikan, bisa Bapak Ibu lihat untuk demonya. Jadi misalnya memilih 2 pilihan, maka 2 pilihan jawaban yang salah akan otomatis hilang.
Maka tinggal dua pilihan jawaban yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang dikurangi ini merupakan pilihan jawaban yang salah. Kemudian selanjutnya pertanyaan remedial. Nah, untuk menu yang ini, jika pertanyaan remedial ini dipilih Bapak Ibu, maka nanti siswa akan menjawab lagi pertanyaan yang salah. Jadi setelah semua pertanyaan dijawab, namun ada pertanyaan yang salah, maka nanti siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang salah. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada alat bantu, alat matematika. Di sini ada dua menu, ada alat bantu kalkulator dan juga kalkulator grafik Desmos. Nah, jika fitur ini diaktifkan, maka nanti akan muncul tools di mana nanti dalam pengerjaan, misalnya soal matematika, itu akan muncul alat bantu kalkulator maupun alat bantu kalkulator grafik Desmos. Jadi kedua alat bantu ini bisa Bapak Ibu gunakan mungkin pada soal matematika atau soal-soal yang memerlukan hitungan. Jadi misalnya siswa ini diaktifkan alat bantu kalkulator, maka nanti dalam pengerjaan soal hanya siswa ini yang mendapatkan alat bantu kalkulator. Dan siswa yang lain jika tidak digunakan ini maka tidak akan muncul tools alat bantu kalkulator itu. Oke, selanjutnya dukungan membaca. Untuk dukungan membaca ini ada banyak menu Bapak Ibu. Yang pertama mode membaca dan juga catatan untuk referensi. Nah, untuk dua menu ini bisa Bapak Ibu gunakan pada menu presentasi, bukan pada asesmen ya, bukan pada kuis, tetapi untuk menu presentasi. Nah, jika yang pertama untuk mode membaca ini diaktifkan, kita review dulu. Nah, maka akan muncul teks bantuan mode membaca dalam aktivitas pembelajaran presentasi dalam menu presentasi Bapak Ibu. Oke. Yang kedua untuk catatan referensi juga bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi akan muncul referensi atau catatan yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menu presentasi. Jadi nanti setelah fitur ini diaktifkan, maka Bapak Ibu bisa menambahkan catatan untuk referensi di aktivitas pembelajaran. Oke, berikutnya ada menerjemahkan. Jadi untuk menerjemahkan ini bisa Bapak Ibu gunakan, mau menerjemahkan ke dalam bahasa apa. Jadi nanti jika fitur ini dipilih Bapak Ibu, maka soal yang sudah Bapak Ibu buat itu akan otomatis terjemahkan sesuai dengan pilihan bahasa yang Bapak Ibu pilih. Kemudian selanjutnya ada kamus dua bahasa. Jadi ini juga merupakan tools di mana nanti akan mendapatkan alat bantu kamus dalam pengerjaan soal atau asesmen. Oke, berikutnya ada font disleksia. Jadi nanti jika fitur ini diaktifkan Bapak Ibu, maka bagi Bapak Ibu jika memiliki siswa yang mengalami disleksia, maka ini bisa Bapak Ibu gunakan dan nanti pertanyaan yang muncul dan juga pilihan jawaban akan menyesuaikan fontnya menggunakan font disleksia. Jadi agar mudah terbaca oleh siswa tersebut.
Kemudian selanjutnya ada ukuran huruf. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperbesar ukuran huruf mulai dari sedang sampai dengan besar Bapak Ibu. Dan berikutnya ada spasi font, di mana pertanyaan yang sudah Bapak Ibu buat, fontnya juga bisa diatur untuk spasinya Bapak Ibu. Jarak spasinya mulai dari sedang dan juga tinggi. Nah, selanjutnya untuk menu diferensiasi pilihan yang terakhir, ada lingkungan belajar. Di sini ada dua. Maka nanti siswa tersebut yang dipilih pada perangkatnya dalam pengerjaan asesmen itu tidak muncul papan peringkat. Kemudian yang terakhir, matikan musik. Jadi untuk sound effect atau musik dalam pertanyaan itu akan otomatis dimatikan jika menu ini Bapak Ibu pilih untuk siswa-siswa tertentu. Nah, itu Bapak Ibu untuk menu diferensiasi. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu presentasi interaktif. Kalau tadi Pak Didik sudah menyampaikan tentang video interaktif, untuk selanjutnya, nah, untuk presentasi interaktif ini Bapak Ibu, di sini ada menu baru, di mana Bapak Ibu bisa mengimpor slide presentasi dari Google Slide. Nah, ini akan saya coba yang pertama dari Google Slide. Silakan Bapak Ibu klik yang paling atas di sini jika mau mengimpor pertanyaan dari Google Slide. Kemudian memilih akun untuk Google Slide-nya. Nah, kemudian di sini akan muncul Google Slide yang sudah Bapak Ibu simpan di Google Drive. Silakan Bapak Ibu bisa pilih materi mana yang akan Bapak Ibu impor ke dalam presentasi interaktif. Saya coba masukkan di sini untuk jenis. Oke, saya ambil yang slide-nya sedikit, Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama impornya. Oke, ini masih proses impor. Ada 18 slide di sini. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini sebelum lanjut impor, di sini bisa Bapak Ibu pilih slide mana yang akan Bapak Ibu impor, atau Bapak Ibu dapat memilih semua jika semuanya bisa akan Bapak Ibu impor. Di sini saya coba pilih dua saja, dua slide. Oke. Kemudian klik impor. Oke, jadi dua slide sudah masuk Bapak Ibu. Oke, selanjutnya juga bisa Bapak Ibu tambahkan slide berikutnya. Saya akan coba menambahkan dari file PDF Bapak Ibu. Oke, jika Bapak Ibu ingin menambahkan dari file PDF, Bapak Ibu bisa klik yang impor di sini Bapak Ibu. Klik impor, kemudian pilih unggah file PDF.
Oke, coba saya gunakan untuk file ini. Nah, ini sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu memilih slide mana yang akan Bapak Ibu impor, atau juga Bapak Ibu bisa memilih semua. Karena ini hanya 6 slide, saya coba untuk memasukkan semua. Saya impor semua. Nah, kemudian ini ada dua pilihan Bapak Ibu sebelum mengimpor. Yang pertama, slide yang dapat diedit, dan yang kedua, slide yang tidak dapat diedit. Artinya, nanti jika Bapak Ibu memilih slide yang dapat diedit, maka nanti slide yang Bapak Ibu impor itu masih dapat diedit. Entah mengganti gambar atau teksnya itu dapat diedit. Dan jika Bapak Ibu memilih yang bawah ini, slide yang tidak dapat diedit, maka slide akan diimpor sebagai gambar, sehingga tidak dapat diedit. Saya pilih yang atas yang dapat diedit. Oke, maka slide yang sudah saya impor tadi, ini masih bisa diedit Bapak Ibu. Semua slide, ke-6 slide, ini masih bisa diedit. Oke, selanjutnya saya akan coba tambah slide lagi. Nah, di dalam presentasi ini ada menu fitur baru lagi Bapak Ibu, yaitu menu video interaktif. Saya coba sebelum ke video interaktif, di sini ada dua pilihan, ada slide video, ada video interaktif. Saya coba yang pertama, slide video dulu. Kemudian klik untuk menambahkan videonya. Nah, jadi video yang Bapak Ibu akan pakai bisa dari Google Drive, bisa dari OneDrive, atau mengunggah video dari perangkat Bapak Ibu. Atau juga Bapak Ibu dapat memilih atau mencari video di YouTube. Saya coba untuk memilih video dari YouTube. Saya copy linknya terlebih dahulu. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya Oke, saya akan orang yang merokok. Kan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia. menggunakan video materi untuk bahaya merokok. Nah, kemudian setelah link video Bapak Ibu masukkan di sini, di bawah video Bapak Ibu bisa mengatur apakah video itu mau dimasukkan semua atau hanya sebagian. Nah, jadi hampir sama dengan video interaktif tadi yang Pak Didik sampaikan. Jadi kita bisa mengatur di sini. Waktu video tersebut diatur sampai dengan waktu keberapa. Saya coba untuk memasukkan hanya 3 menit saja. Oke. Oke, sudah masuk videonya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu pindah menyesuaikan dengan letak slide-nya. Misalnya saya taruh di paling bawah. Oke. Kemudian bisa menambahkan slide lagi.
Selain dari video YouTube, untuk presentasi interaktif, Bapak Ibu juga bisa menambahkan materi dari link website. Oke, saya coba di sini untuk memasukkan materi yang sama, yaitu misalnya bahaya merokok dari website Halo Dokter. Oke, saya copy dulu untuk materinya. Bisa menambahkan, kemudian masukkan di sini. Nah, kalau sudah centang hijau di sini, berarti web tersebut sudah dapat dimasukkan ke presentasi interaktif. Nah, jadi web ini sudah masuk Bapak Ibu, jadi sudah bisa dibuka nanti pada saat presentasi. Oke, saya coba lagi untuk video interaktif. Ini yang merupakan menu baru Bapak Ibu. Jadi prosesnya hampir sama dengan video interaktif yang sudah Pak Didik sampaikan tadi. Bisa Bapak Ibu di perpustakaan Quizizz, jika Bapak Ibu punya video interaktif di perpustakaan, atau dari video YouTube, atau juga dapat mengunggah video secara langsung. Saya coba dari video YouTube. Oke, saya cari judulnya bahaya merokok. Oke, jadi setelah video yang Bapak Ibu pilih, ini hampir sama juga dengan tadi. Bisa Bapak Ibu atur waktunya. Oke, saya ambil sampai sini, kemudian memproses. Nah, setelah itu Bapak Ibu dapat juga, karena ini fiturnya video interaktif, maka Bapak Ibu dapat menambahkan pertanyaan pada video tersebut. Oke, saya coba dulu. Oke, misalnya di sini saya stop. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik ini, tambahkan pertanyaan. Bisa Bapak Ibu pilih jenis pertanyaan mana, misalnya isian singkat. Nah, tuliskan satu jenis bahaya merokok. Misalnya kanker. Oke. Kemudian klik simpan. Maka nanti setelah videonya, jadi sama ya seperti tadi, ini videonya tidak bisa di skip atau lanjut. Jadi tetap siswa dapat menonton video sesuai dengan waktu video tersebut. Jadi kalau sudah nyampe sini menit ke 1:12, maka akan muncul pertanyaan ini Bapak Ibu. Dan pertanyaan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan mau berapa soal sesuai dengan durasi video tersebut. Oke, saya coba lagi menambahkan untuk soal. Karena ini video presentasi interaktif, jadi pada saat presentasi nanti akan muncul slide-slide sesuai dengan jenis slide yang Bapak Ibu gunakan.
Dari tadi ada website, kemudian ada slide video, ada video interaktif, dan juga bisa Bapak Ibu pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan pada presentasi tersebut. Saya coba dari eh, pilihan ganda, satu pertanyaan saja. Oke, manakah di antara zat berikut yang terkandung di dalam pokok oksigen? Oke, saya coba satu pertanyaan, kemudian eh, setelah dirasa cukup, Bapak Ibu bisa menyimpan presentasi tersebut. Yang di sini yang pertama bisa Bapak Ibu tulis nama presentasinya, kemudian mata pelajaran, kelas, kemudian bahasa, dan juga visibilitas. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar. Bisa Bapak Ibu cari gambarnya di Google atau bisa Bapak Ibu unggah langsung. Oke, kemudian klik simpan. Maka presentasi yang Bapak Ibu buat sudah ada di perpustakaan. Nah, kita coba mode review Bapak Ibu, bagaimana tampilannya untuk presentasi yang sudah dibuat. Ini masih muncul ya, Bu Ulfi, karena beda tab. Masih muncul, Pak. Oke, baik. Oke, jadi ini eh, presentasi interaktif. Nah, kemudian video yang ditambahkan dari YouTube tadi sudah Walaupun muncul. banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia. Batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar. Oke, ini website bisa Bapak Ibu buka di tab baru. Nah, maka akan muncul materi dari web tersebut. Kemudian next. Nah, ini untuk video interaktif. Nah, ini tandanya jika nyampe sini Bapak Ibu, maka pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tambahkan itu akan muncul. Nah, ini. Jadi akan muncul. Tadi sudah saya tambahkan, tuliskan satu jenis bahaya merokok. Misalnya kanker. Kok lebih? Ada G-nya tadi, Pak. Ya, ada G-nya. KANG. Oke. Oke,
Maka akan lanjut untuk video berikutnya. Nah, ini tidak bisa di skip ya untuk video interaktif Bapak Ibu. Mohon maaf untuk tadi yang fitur video itu masih bisa di skip. Kalau yang video interaktif ini tidak bisa. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan. Manakah di antara zat berikut yang terkandung di dalam rokok? Open-ended. Write your answer. Oke, itu mungkin dari saya, Bapak Ibu, untuk menu diferensiasi dan presentasi interaktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas pemaparan materi tentang diferensiasi dan presentasi interaktif yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini dibuka 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Suryani, silahkan open mic-nya Bu. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kenal. Mohon maaf Ibu, saya off cam ya, soalnya jaringan di tempat saya kurang mendukung. Salam kenal, saya dari SMP Negeri 2 Ende Selatan, Kabupaten Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan saya tadi yang pertama, untuk pemateri yang pertama ya, tentang video interaktif. Berapa durasi waktu untuk setiap videonya? Apakah misalnya kalau kita ambil video dari YouTube, apakah ada durasi waktunya untuk kita membuat pertanyaan? Misalnya dari pertanyaan pertama ke pertanyaan berikutnya itu, apakah harus ada durasi waktu atau tidak? Terus yang kedua, dalam satu video interaktif itu, apakah ada deadline pertanyaan, misalnya dalam satu video harus 5 pertanyaan misalnya, atau harus 3 misalnya, ataupun mungkin tidak ada batas waktu, ataukah tidak ada batasan dalam satu video interaktif. Terus yang ketiga mungkin untuk pertanyaan untuk pemateri yang kedua tadi tentang pembelajaran diferensiasi, keren ya, ternyata sudah ada fitur terbaru di Quizzes. Hanya saya tadi masih bingung ketika kita mau membuat kelas nih, karena kadang di HP itu di siswa, saya kebetulan mengajarnya di SMP, ada beberapa HP itu di siswa yang pegang itu masih ada kayak kalau kita mau masuk di akun, misalnya di pengaturan itu masih dalam pantauan orang tua seperti itu. Jadi mesti ada kerjasama dengan orang tua ya sebelum kita membuat kelas dalam kelompok Quizzes itu sendiri. Apakah harus ada konfirmasi kayak gitu dengan orang tua dulu sebelum membuat kelas? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Kuis keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani atas pertanyaan yang telah diberikan. Dipersilakan kepada Pak Didik dan Pak Agus untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Suryani. Oke, mohon izin menjawab Bu Ovi. Ya,
Pertanyaan yang pertama Ibu ya terkait dengan berapa durasi waktu untuk membuat pertanyaan. Nah, di sini Ibu tidak ada batasan Ibu ya. Jadi antara pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2 dan selanjutnya itu tidak ada batasan. Jadi kebebasan. Nah, jadi Bapak Ibu membuat soal itu tidak ada batasan, jeda soal 1 dengan soal 2 itu harus ada berapa menit, itu tidak ada. Kemudian yang kedua juga sama Ibu terkait dengan apakah ada delete pertanyaan, banyaknya pertanyaan, itu tidak ada. Jadi durasi juga pun, durasi waktu video, misalkan Ibu mengambil video dari YouTube. Nah, dan video itu misalkan sampai 10, nah, itu juga tidak ada batasan. Tetapi yang ada batasan untuk video interaktif itu ada di penggunaan pembuatannya, Bapak Ibu ya. Jadi penggunaannya. Jadi kalau Bapak Ibu akunnya masih akun basic, itu batasannya ada 10 video interaktif yang bisa dibuat maksimal. Tetapi kalau akunnya sudah akun Subah, itu bebas, tidak ada batasan. Hanya seperti itu, Ibu. Mungkin untuk yang akun untuk yang ini tadi yang disampaikan Pak Agus mungkin bisa ditambahkan Pak Agus. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Suryani yang bertanya untuk menambahkan kelas ya, kalau nggak keliru tadi. Jadi dalam menambahkan kelas, jadi jika hal itu diperlukan untuk komunikasi atau bantuan dari orang tua, monggo. Jadi bisa Bapak Ibu komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua jika nanti dalam pelaksanaan asesmen atau pembelajaran nanti dalam penggunaan kelas tersebut perlu dukungan dari orang tua bagi beberapa siswa. Jadi dipersilakan Bapak Ibu berkomunikasi terlebih dahulu. Dan tadi di dalam membuat kelas di situ ada menu mengumpulkan alamat email. Jadi nanti hasil dari kuisis, baik asesmen ataupun presentasi, jika ada pertanyaannya, maka akan otomatis dapat dikirim ke alamat email tersebut. Jadi kalau tidak komunikasi terlebih dahulu, nanti kan orang tua bertanya-tanya gitu ya. Jadi dipersilakan untuk Bu Suryani jika nanti perlu untuk berkomunikasi, silakan berkomunikasi terlebih dahulu kepada orang tua. Mungkin ada yang belum terjawab ya, Bu Lutfi, gimana? Sudah Bapak, sudah terjawab di pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Pak Didik sama Pak Agus. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait materi kita hari ini? Silakan untuk raise hand ataupun bertanya pada kolom chat. Kayaknya sudah aman semua ini Bu Hobi. Ya, diam semua berarti aman Pak. Sangat menarik sekali, sudah paham gitu ya Pak Didik ya. Bu, mohon izin Bu Ulfi nanti eh, mohon dibagikan video Zoom-nya malam ini ya. Oh iya. Soalnya dari awal nggak nyimak dengan benar tadi. Jaringan di tempat saya kurang bagus. Mohon dibagikan link Ya, nanti Zoom-nya. dibagikan YouTube-nya Bu. YouTube-nya. Oh ya, oke. Makasih Bu Kun. Itu ada yang raise hand, Bu Ulfi. Iya, Bu Anis tadi Bapak bilang kalau misalkan rekamannya diminta di-share, nanti akan di-share di grup. Oke, baik.
Mungkin saya menambahkan terkait dengan eh, untuk mendapatkan sertifikat pada pelatihan ini. Bukan, Jadi, Bu. Saya bukan yang tadi. Ini saya memang rasain. Oh, begitu. Mohon maaf Ibu Anis. Iya, ya dipersilakan Bu Anis untuk bertanya. ya monggo Bu Anis dulu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak Ibu. Di sini saya juga masih belum tahu sama sekali tentang kuisis, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Ya, tahu sedikit-sedikit saja. Mungkin belum pernah praktek begitu, nggih. Kebetulan saya mengajar di SD dan kebetulan pula saya juga temannya Pak Didik. Eh, Untuk membuat kuisis ini, apakah kita perlu bukan apakah ya, apa namanya? Berarti kita perlu bikin akun kuisis dulu gitu ya, Pak ya? Gitu saja. Kemudian yang kedua, eh tadi yang dari Pak Agus tadi yang diferensiasi kalau nggak salah ya, Pak ya. Itu kalau semampu saya itu sulit sekali gitu loh Pak, menangkap yang materi dari Pak Agus tadi terlalu banyak fitur-fitur di laptop, terlalu banyak ini. Kalau dari Pak Didik tadi sudah sedikit saya menangkap gitu, bisa mungkin saya praktekkan sedikit-sedikit meskipun nggak banyak. Namun untuk yang di materi dari Pak Agus tadi saya minta memang untuk di-share kembali, begitu saja. Dan mohon untuk dijawab yang pertanyaan pertama tadi, nggih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Monggo Pak Didik dan Pak Agus. Persilahkan. Pak Agus, monggo, monggo Pak Agus. Silakan Pak Agus. Monggo Pak Didik untuk akun bisa dijelaskan atau saya langsung nggak apa-apa. Ya, Pak Agus. Pak Agus Oke. KN. Baik, Ibu Anis Watin ya. Oke, jadi untuk menggunakan kuisis Bapak Ibu memang harus membuat akun. Jadi dalam membuat akun dalam kuisis bisa Bapak Ibu menggunakan email ataupun akun belajar dan juga bisa menggunakan nomor HP. Itu. Jadi Ibu Anis nanti silakan membuat akun kuisis terlebih dahulu, bisa menggunakan tadi yang sudah saya sebutkan, bisa email, kemudian bisa juga akun belajar dan juga bisa menggunakan nomor HP. Itu Bu Anis. Kemudian untuk penjelasan diferensiasi tadi, jika memang terlalu cepat ya, mohon maaf Ibu Anis, mungkin nanti akan di-share link YouTube ya, Bukun ya. Jadi bisa Ibu Siap. Anis bisa mengikuti lewat hasil rekaman di YouTube itu Bu Anis. Itu mungkin ada tambahan Pak Didik atau kembali ke moderator? Mungkin saya tambahkan sedikit Pak, terkait dengan akun tadi. Jadi begini Bu Anis, terkait dengan daftar akun, diusahakan menggunakan akun baca ID saja ya Bu ya, supaya nanti Ibu bisa fasilitasnya lebih lengkap. Jadi memang berbeda ketika kita menggunakan akun Gmail biasa dengan akun baca ID, memang apa namanya jenis pertanyaannya juga berbeda. Nanti kalau kita menggunakan akun baca ID itu jenis soalnya sudah ada 18 macam yang akan dibahas besok mungkin itu. Ya itu saja Bu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Didik sama Pak Agus. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Ira Sufianita. Untuk alamat email kelas diferensiasi, apakah harus sesuai dengan email di HP yang dipakai siswa atau bebas? Seperti itu. Monggo Pak Didik dan Pak Agus bisa menanggapi. Oke, saya tanggapi Bu Ulfi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan menu diferensiasi dan memilih beberapa siswa di kelas, jadi sebelum siswa bergabung ke kelas, di situ kan ada link kelas yang Bapak Ibu bagikan.
Nah, dari link kelas yang Bapak Ibu bagikan, sebelum siswa itu bergabung, tentunya siswa tersebut harus punya akun dulu di Quizzes. Oleh karena itu, akun yang sudah masuk ke kelas itu harus sesuai dengan akun yang digunakan untuk pengerjaan soal. Karena apa? Karena diferensiasi yang dipilih sesuai dengan namanya yang sudah masuk di kelas itu, berarti fitur itu yang akan nanti berguna untuk diferensiasi jika siswa mengerjakan soal. Artinya, jika siswa mengerjakan soal menggunakan akun lain, maka fitur diferensiasi itu tidak berguna. Seperti itu, Bu Ulfi. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ira tadi. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sesi tanya jawab hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan terkait pemerolehan sertifikat dari Quizzes oleh Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan pelatihan ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat, di mana jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, maka silakan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk mengerjakan link ujian, di mana nanti link ujian ini akan kami bagikan pada hari ketiga di pelaksanaan pelatihan ini, dan nanti masing-masing peserta Bapak Ibu akan mendapatkan kelompok sesuai dengan trainer masing-masing. Jadi nanti dalam pengerjaan soal, di situ akan diminta ID pelatihan, di mana ID pelatihan itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari masing-masing trainer. Jadi nanti di hari ketiga Bapak Ibu akan dibentuk kelompok. Nah, kelompok ini sesuai dengan daftar hadir yang Bapak Ibu isikan mulai dari hari pertama hari ini. Jadi kami mengingatkan sekali lagi, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di chat Zoom ini. Mungkin itu sedikit tambahan. Nanti untuk penjelasan pengerjaan ujian mungkin di hari ketiga, Bu Ulfi. Bapak. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasan terkait pemerolehan sertifikat dari Quizzes. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah dikirimkan di kolom chat di Zoom Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, kali ini kita sudah sampai di penghujung acara pelatihan Quizzes pada hari ini. Dari pelatihan kali ini kita tahu bahwa Quizzes memfasilitasi Bapak Ibu semua dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran digitalisasi pembelajaran dengan fitur-fitur yang menyenangkan. Nah, ini hanya sebagian saja Bapak Ibu. Besok masih ada lagi berbagai fitur baru dari Quizzes. Jadi tetap ikuti pelatihannya sampai di hari ketiga. Karena Bapak Ibu akan disajikan dengan fitur-fitur terbaru yang tentunya menakjubkan dan makin semangat untuk belajarnya ketika diterapkan pada anak-anak. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan bersama. Semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua sudah hadir pada sesi malam hari ini sampai penuh, sampai sesi akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan kami tunggu beberapa menit untuk mengisi. Daftar hadir sudah ada di kolom chat. Iya, sudah Bu. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa besok untuk hadir kembali di jam yang sama, di link yang sama. Ya, terima kasih.
Pemateri besok adalah Mbak Dita sama Bu Ulfi. Moderatornya tadi yang siap Pak Didik ya kalau nggak salah. Pak Didik ya. Didik. Bapak Didik Minggu moderator. Bu ya, Bu ya. Berarti besok Besok saya. Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Barangkali ada hal yang penting untuk dikerjakan atau mau selamat beristirahat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi besok. Masih banyak ini, masih 2 layar. Monggo Ibu kalau Masih Bu misalnya mau Pun. ya sama-sama Bu. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Ya, Bu, silakan. Baik, Bapak Ibu, misalnya ketinggalan untuk absen bisa japri ke saya ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, Zoom akan saya tutup.